majelis ilmu dalam kegiatan kajian wakaf milenial Muhammadiyah atau kajian Wamilmu yang diadakan oleh Pusat Kajian Wakaf Berkelanjutan atau CSAS ITB Ahmad Dahlan Jakarta bekerja sama dengan DPD IMM DKI Jakarta beserta dan Wasit Wakaf Center for Indonesian Development and Studies. Alhamdulillah di sini sudah bersama dengan kami narasumber pertama ada Ibu Dr. Lisa Listiana MAK. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Lisa. Selamat pagi Mbak Juna. Aman ya suaranya ya? Insya Allah aman. Mohon maaf ya Mbak, ini agak mundur. Insya Allah kita akan segera mulai kajiannya. Baiklah, tidak lupa salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan kita semua hingga akhir hayat kelak. Baiklah. Di sini juga telah bergabung narasumber yang kedua, ada Bapak Saiful Anwar. Assalamualaikum Pak Saiful. Insya Allah kajian kita Wamilmu ini insya Allah akan diadakan rutin tiap bulan dengan materi yang berbeda yang insya Allah akan menjadi literasi maupun edukasi wakaf oleh narasumber dari penggiat wakaf, khususnya dari Wasit yang bekerja sama langsung dengan CSIS. Baiklah, Wamilmu ini atau kajian wakaf milenial Muhammadiyah ini diadakan harapannya dapat meningkatkan literasi edukasi untuk warga Muhammadiyah khususnya kaum milenial. Kenapa kaum milenial? Karena kaum milenial inilah yang akan menjadi ujung tombak untuk masa depan wakaf khususnya wakaf Muhammadiyah ke depan. Baiklah, tanpa memperpanjang kata, saya akan memulai pemaparan materi terkait dengan wakaf solusi peradaban Islam. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Sebentar. Saya akan share. Nah, Ibu Dr. Lisa Listiana, SEMAK, beliau adalah ibu dari 2 anak, pendidikan akademik beliau adalah lulusan PhD, doktor dari Islamic Banking and Finance, IIUM, Malaysia, yang alhamdulillah baru lulus tahun ini ya Mbak ya. Kemudian beliau juga beliau alumni dari Universitas Indonesia, Master of Accounting, dan beliau adalah Best Talent LPDP tahun 2017. Kemudian S1 beliau juga dari Bakri University, juga dari lulusan ekonomi, khususnya accounting. Kemudian beliau merupakan perempuan yang aktif ya di bidang sosial, juga akademisi. Beliau memiliki beberapa organisasi, diantaranya founder dari Visi Finansial, kemudian founder dari Wakaf Center for Indonesian Development and Studies atau WASID. Selanjutnya beliau juga founder dari Daril Ummi. Daril Ummi ini adalah salah satu komunitas bina keluarga. Kemudian beliau adalah co-founder dari Visi Peradaban Foundation. Di sini ada beberapa proyek beliau. Ada beberapa, contohnya The Ghazali Project Indonesia, kemudian
banyak lagi organisasi-organisasi maupun komunitas yang beliau geluti saat ini. Selain itu, beliau juga aktif sebagai trainer, aktif mengikuti conference, juga aktif dalam menulis. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam tulisan-tulisan beliau, nanti bisa kita bagikan atau kita share CV beliau, juga publikasi-publikasi beliau. Baiklah, tanpa memperpanjang kata, silakan kepada Ibu Lisa Listiana untuk memulai materi. Baik, terima kasih banyak Mbak Juna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Risodri wa yasiri amri wa kita milisan yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah yang masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita, juga nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul ya secara online di sini. Terima kasih kepada CSAS atas kesempatannya juga. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu topik yang kalau bagi saya wakaf ini ya sangat spesial gitu di hati saya gitu. Jadi saya senang kalau bisa bahas wakaf gitu, dan semoga dari sesi hari ini ada pelajaran bersama yang kita bisa ambil ya, dan bisa memberikan manfaat untuk kita amalkan bersama-sama. Boleh di next, Mbak. Kita pada pagi hari ini kita akan bahas seputar tentang wakaf ya, bagaimana sepanjang sejarah mungkin kita akan flashback bagaimana sih wakaf di masa lalu itu menopang sendi-sendi aktivitas ya masyarakatnya. Juga kita akan sekilas bahas tentang wakaf, jadi untuk konteks di Indonesia khususnya, dan bagaimana beberapa inspirasi yang sepanjang sejarah sebenarnya selalu ada ya. Kita nanti akan ambil beberapa contoh yang saya ambil nanti beberapa yang masih relevan dan mungkin dekat dengan kita di Asia dan juga di Indonesia. Dan yang terakhir, harapannya dari sesi hari ini, dari sesi pagi ini, setelah kita tahu ya tentang wakaf, apa itu wakaf, bagaimana perkembangannya, dan bagaimana dulu bisa menjadi sendi atau penopang peradaban Islam di masa lalu, lalu bagaimana kita bisa ikut berkontribusi khususnya bagi para milenial, bagi para anak muda ya. Jadi karena dalam Islam itu kan sebenarnya ketika kita tahu sesuatu, kita dapat tambahan ilmu, yang paling penting adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu tersebut gitu. Jadi bismillah, kita mulai sesinya. Di slide selanjutnya saya menyampaikan tentang menggambarkan ya bagaimana wakaf itu di masa lalu ini memberikan gambaran. Jadi kalau teman-teman pernah familiar, pernah mendengar ada Universitas Qarawi di Fes ya, di Maroko. Itu satu kampus yang merupakan kampus tertua di dunia gitu. Jadi kalau kita hari ini yang well known kan ada Ivy League University ya, yang ada di UK, di US, ada Harvard, ada Oxford, ada Yale. Itu ternyata sebelum kampus-kampus tersebut gitu, Islam sudah pernah punya ya kampus yang menjadi jalan atau wasilah para ulama-ulama otoritatif dulu, yang asal muasalnya itu adalah dari wakaf gitu. Jadi dulu berawal dari satu masjid gitu ya, lalu dikembangkan, karena kalau dulu kan memang masjid itu jadi pusat belajar ya, untuk belajar dan untuk menuntut ilmu gitu. Jadi kalau teman-teman cek universitas ini berada di Maroko, dan satu hal yang bagi saya ini sangat mendalam ya, satu riwayat yang menyampaikan bahwa nggak ada loh satupun sahabat Rasulullah yang kalau dia mampu itu dia nggak berwakaf gitu. Jadi pasti berwakaf gitu. Jadi kebayang teman-teman Bapak Ibu ya, betapa wakaf itu jadi satu lifestyle tersendiri di masa lalu gitu. Hari ini paling sering biasanya ketika saya ngomong tentang wakaf ya, kalau dengan masyarakat pada umumnya, dengan teman-teman yang mungkin baru pertama tahu tentang wakaf, itu top of mind-nya atau yang paling sering diingat itu adalah tentang 3M gitu teman-teman, madrasah, makam, sama masjid gitu ya. Gitu. Tentu itu nggak salah ya, karena memang banyak sekali aset wakaf di Indonesia khususnya yang memang bentuknya 3M itu gitu. Nah, cuman memang semacam ada missing link ya, mungkin kalau dulu, jadi intinya wakaf itu kan sebenarnya hadir untuk
menjawab kebutuhan gitu. Kalau teman-teman pernah dengar ya riwayat dulu sumur rumah gitu kan. Jadi dulu itu juga diwakafkan sumur itu, dan itu untuk menjawab kebutuhan saat itu gitu. Para sahabat waktu itu butuh air kan untuk minum, untuk beraktivitas gitu. Jadi wakafnya pada saat itu bentuknya sumur gitu, dan sumur itu menjadi sumber aktivitas. Kita kan hari ini juga kebayang ya betapa air itu sangat-sangat vital gitu. Nah, sama juga mungkin di masa lalu ketika zaman penjajahan ya, itu kan Belanda tidak menyediakan fasilitas untuk beribadah gitu kan. Jadi mungkin kita bisa pahami kenapa saat ini di Indonesia itu banyak sekali wakaf yang bentuknya 3M. Karena memang kebutuhan pada saat itu untuk mempertahankan agama dulu dibutuhkan tempat-tempat beribadah yang itu tidak di-provide oleh yang menjajah pada saat itu gitu ya, sehingga itu adalah wakaf dari masyarakat gitu. Jadi itu satu hal yang mungkin menjadi menjelaskan background kenapa ya kalau di Indonesia itu banyak banget 3M gitu. Nah, cuman kita perlu one step ahead ya teman-teman, itu 3M udah satu hal yang baik gitu, dan kita harus melangkah lagi untuk mengembalikan wakaf ini ke esensi awalnya gitu, karena memang yang namanya wakaf, dan ini yang membedakan wakaf dengan sedekah pada umumnya, itu adalah keberlanjutan dari aset tersebut gitu kan. Jadi ketika teman-teman katakanlah mewakafkan barang ataupun uang ya, kalau di undang-undang kita kan boleh bentuknya movable atau immovable, itu yang harus dirawat oleh siapa? Oleh si nazir. Nah, jadi itu yang membedakan. Nah, jadi di sepanjang sejarah, kalau di slide berikutnya ada satu gambaran ya, kalau khususnya di Turki Utsmani, itu ada satu kondisi, ini kalau teman-teman baca di beberapa paper terkait bagaimana peran wakaf gitu ya di Daulah Turki Utsmani, itu satu menggambarkan bahwa orang itu loh bisa mulai dari lahir sampai dia meninggal itu semuanya itu related dengan wakaf gitu. Dia lahir di rumah atau rumah sakit wakaf ya, kalau dulu ada namanya bimaristan gitu. Terus dia juga makan dari hasil pengelolaan aset wakaf gitu ya. Dia sekolah di sekolah wakaf, dia juga mendapatkan gaji dari pekerjaan yang itu ada hubungannya dengan bisnis investasi dari wakaf gitu ya. Dan ketika dia meninggal, dia dikuburkan di pemakaman wakaf itu. Betapa jauh sekali ya kondisi ini dengan kondisi kita hari ini gitu, di mana-mana ya, di mana saat ini semuanya itu bayar gitu ya. Bahkan kalau hal-hal yang mestinya juga service based, jadi kebutuhan mendasar itu juga jadi sesuatu yang tidak mudah untuk diakses, termasuk pendidikan ya, termasuk makanan basic food gitu ya, yang itu menjadi tantangan tersendiri dengan hari ini kita dihadapkan dengan sistem kapitalis dan sistem ribawi gitu kan. Jadi kalau saya personally melihat wakaf ini bisa menjadi way out ya, menjadi jalan keluar untuk memutus sistem kapitalis dan sistem ribawi. Karena kalau dalam Quran itu kan dua ya, sedekah dan jual beli gitu. Dan ini kalau kata guru saya harus jalan beriringan gitu. Nggak bisa kita cuma salah satu gitu ya, kita menguatkan, kita menggunakan akad-akad yang mungkin syariah compliance gitu ya, tapi kita paralel juga harus menyuburkan sedekah gitu, karena dua ini yang akan menjadi head to head menyudahi gitu ya, head to head dengan sistem kapitalis dan ribawi hari ini gitu. Jadi itu kalau bagi saya kenapa wakaf ini jadi sesuatu yang sangat mendalam ya bagi saya pribadi, karena ini bisa menjadi jawaban gitu. Kadang saya tuh merasa kok bisa ya gini banget gitu. Maksudnya kita hidup di hari ini di kondisi yang meresahkan gitu kan. Jadi semoga memang nantinya dengan wakaf ini itu bisa memperbaiki lah kondisi. Ada istilah yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, jadi memang kalau dari berbagai sumber itu juga disampaikan ya, jadi memang kita nggak kehabisan bukti deh, maksudnya gini, kalau kita mau lihat bukti manfaat dari wakaf sepanjang sejarah nggak akan pernah habis gitu, karena memang itu ini ya, ada gitu bentuk aset fisiknya gitu. Ini salah satu historian namanya Singer, dia bilang bahwa memang wakaf ini the most visible charity gitu, jadi sedekah yang keberadaannya itu bisa dilihat, bisa dirasakan oleh kita, bahkan bagi kita yang sudah hidup beratus tahun atau mungkin beribu tahun setelahnya ya. Kebayang nggak sih teman-teman kalau teman-teman ke Madinah itu masih bisa melihat sumur yang dulu diwakafkan oleh
sahabat Rasul gitu ya. Kalau kita pergi ke ke beberapa lokasi, ke Fez, ke Maroko, kita masih bisa melihat gitu ya, walaupun kondisinya mungkin sudah berubah gitu, tapi itu masih ada gitu secara aset fisik gitu. Dan ini beberapa gambaran, nanti slide-nya boleh di-share, saya sudah share juga ke panitia. Jadi beberapa gambaran betapa di masa lalu, baik di mana Utsmani ya, terus di Timur Tengah, banyak sekali mayoritas tanah itu adalah tanah wakaf gitu. Nah, memang kenapa sih saat ini nggak ada gitu ya, bahkan kalau ke Algeria, teman saya dari Algeria dia bilang udah nggak ada lagi gitu tanah wakaf itu ya, karena dulu kan pernah dijajah Perancis gitu ya. Jadi memang penjajah itu melihat wakaf ini jadi sesuatu kekuatan umat muslim gitu. Makanya ketika penjajahan imperialisme itu masuk ke negara-negara muslim, yang mereka lemahkan itu adalah zakat dan wakafnya gitu, teman-teman. Jadi makanya sekarang ini juga jadi perjuangan tersendiri ya untuk membumikan kembali wakaf gitu. Karena sebenarnya ini bukan barang baru kan gitu. Kalau kita belajar tadi dari para sahabat, dari para sepanjang sejarah itu memang sudah membumi sekali wakaf ini gitu. Nah, mungkin satu, kalau teman-teman yang suka nonton, Turki kan sekarang ini ya banyak sekali film-film serial Turki Islam gitu kan. Nah, kalau bagi teman-teman yang suka nonton mungkin bisa pelan-pelan shifting ya, dari yang mungkin nontonnya awalnya K-pop gitu kan, bisa mulai shifting nonton drama serialnya Turki gitu. Karena kalau saya itu cukup membantu ya, membantu belajar sejarah gitu. Bagi yang nggak suka baca atau mungkin ya kurang tertarik untuk baca, bisa nonton. Jadi meski mungkin ada sedikit ini ya scene-scene yang rada beda gitu, tapi itu secara overall bisa memberikan gambaran gitu. Kayak waktu saya nonton Ertugrul tuh saya tahu, oh iya ya, oh ini yang namanya Karavanserai gitu, yang dimana dulu tuh kalau orang berpergian ya dari satu tempat ke tempat yang lain itu nggak perlu tinggal di hotel, teman-teman. Kan kalau kita sekarang sehari aja kita harus sewa hotel ya, kita harus sewa penginapan dan itu berbayar. Kalau dulu tuh 3 hari, jadi maksimum 3 hari ketika dia berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain itu dia bisa tinggal di situ secara gratis gitu. Jadi makanya kalau kata guru saya satu yang jadi dulu ada satu ulama yang beliau menuliskan satu buku, Ibnu Battuta ketika pergi berpuluh tahun ya, lebih dari 20 tahun pergi dari satu tempat ke tempat lain itu awalnya hanya bawa beberapa dinar dari tempat asalnya. Lu kok bisa gitu? Kita aja kalau mau pergi ke satu kota gitu ya, kan harus bawa bekalnya banyak gitu ya, karena harus sewa ini, beli itu gitu. Nah dulu kok bisa gitu? Bisa karena dulu di hampir negeri-negeri muslim itu ya ada wakafnya gitu. Dan itu memberikan kemudahan bagi para musafir juga gitu. Nah, di slide berikutnya saya memberikan penjelasan tentang wakaf, khususnya untuk konteks di Indonesia ya, di slide kelima. Jadi kalau wakaf ini secara bahasa, kalau kita di Indonesia nyebutnya wakaf ya pakai KF gitu. Dan kalau in Arabiknya kan waqf gitu ya. Waqf ini yang membedakan tadi saya sampai adalah esensinya itu dan pengelolaannya itu harus sesuai dengan prinsip syariah ya teman-teman ya. Jadi kalau di negara-negara barat wakaf itu di ATM dimodifikasi oleh para orang-orang yang di barat sana dan dikenal sebagai endowment fund gitu. Makanya kalau teman-teman pernah dengar kayak kampus-kampus Ifilik itu adalah mereka basisnya wakaf base gitu. Jadi mereka endowment fund gitu. Termasuk saya studi di S2 S3 ini basisnya endowment fund gitu ya, dari LPDP. Nah, memang kalau endowment fund itu ada sebagian yang dia diinvestasikan di yang instrumen syariah compliance, ada yang enggak gitu. Nah, bedanya kalau wakaf ini ya emang karena ini adalah part of our legacy dalam Islam dan ajaran dalam Islam, kita harus memastikan nazir ataupun yang mengelola wakaf ini menginvestasikannya ke instrumen-instrumen yang syariah compliance gitu. Dan saat ini justru bukan hanya syariah compliance ya, tapi harus juga memberikan dampak positif, nggak memberikan dampak yang negatif kepada
lingkungan ataupun masyarakat di sekitarnya. Gitu. Jadi kalau sekarang disebutnya impact investment gitu. Investasi dari dari aset-aset wakaf ini harus yang memberikan impact ataupun dampak kepada masyarakat dan sekitarnya gitu. Nah, kalau kita bahas wakaf itu Masya Allah ya bisa luas sekali teman-teman gitu. Jadi semuanya bisa kita hubungkan gitu. Teman-teman yang belajar sejarah, teman-teman yang background-nya IT, background-nya legal, hukum, ekonomi, bahkan teman saya ada yang ambil S3-nya dari ini apa teknik lingkungan, terus ada juga arsitektur, itu bisa dihubungkan atau dikaitkan dengan wakaf gitu. Karena wakaf ini bisa dipelajarin atau dilihat dari berbagai aspek gitu teman-teman. Jadi saya mengundang dan mengajak teman-teman untuk bisa mengambil peran juga gitu ya di wakaf sesuai dengan areanya gitu. Dan kita bisa bahas mulai dari aspek ekonominya, dari aspek hukumnya, dari aspek fikihnya gitu ya. Dan wakaf ini Masya Allah punya dimensi cuma sosial ya, bukan cuma dimensi duniawi, tapi ada dimensi akhiratnya juga, dan dimensi sisi-sisi komersial, artinya bagaimana menghidupkan atau mengelola aset wakaf ini agar bisa sustainable gitu. Nah, di slide berikutnya saya share tentang pilar ya, unsur dari wakaf. Jadi kalau secara fikih sebenarnya rata-rata 4 teman-teman yang jadi pilar dari wakaf. Tadi ya, yang pertama ada aset wakafnya, mauqufnya gitu ya. Ada mauqufnya, terus ada penerima manfaatnya, kita menyebutnya mauquf alaih, terus ada wakif ya, orang yang berwakaf, terus ada juga ikrarnya gitu. Jadi boleh ikrarnya nih boleh tertulis, boleh enggak gitu ya. Intinya ada handover lah dari si pemilik sebelumnya ke nazir. Nah, sebenarnya nazir ini atau pengelola wakaf ini teman-teman nggak masuk dalam satu ini ya, kayak ketentuan dari sisi fikih itu sebenarnya tidak masuk pilar gitu. Tapi kalau kita melihat di undang-undang konteks di Indonesia, ada 2 tambahan yang dia menjadi elemen atau unsur dari wakaf. Kalau berdasarkan undang-undang kita ya nomor 41 tahun 2004, itu ada nazirnya atau pengelola dari wakafnya dan ada jangka waktu gitu. Karena kalau di undang-undang kita boleh wakaf itu selamanya atau boleh juga sementara gitu. Jadi kalau saya sebenarnya melihatnya para pendahulu kita yang mengupayakan wakaf ini hadir di Indonesia ya tahun 2004, ada Prof. Uswatun, ada Prof. Edwin Nasution, beliau sudah mengupayakan agar undang-undang kita itu mengakomodir perbedaan fikih yang ada gitu ya. Kan kalau di Syafi'i wakaf uang juga masih debatable gitu ya. Tapi kalau di undang-undang kita clear bahwa wakaf uang itu boleh gitu. Nah, ini satu hal juga yang saya mengundang teman-teman yang background-nya fikih gitu ya untuk bisa mengkaji fikih wakaf kontemporer hari ini gitu. Karena hari ini wakaf berkembang banget gitu, nggak cuman bentuk uang ya. Sekarang kita lagi bahas wakaf manfaat gitu. Terus wakaf ini kemarin sempat meeting juga kan ya sama PP Muhammadiyah tentang wakaf pohon, karena kita di WASI juga sekarang lagi memperkenalkan atau mengkampanyekan green wakaf gitu. Nah, sedikit update mungkin green wakaf ini tempo hari kami menandatangani kerjasama dengan IBF-Net, dan nantinya wakaf ini akan kita kemas. Jadi sekarang teman-teman isu saat ini yang lagi santer itu kan tentang lingkungan ya gitu. Jadi nantinya wakaf ini akan ditanam, pohon-pohon ini akan ditanam, terus dia akan di-track gitu. Di track itu dia didata dan dia bisa dihitung berapa banyak karbon yang dia karbon yang terserap gitu ya. Dan nanti ada hubungannya sama carbon trading. Ini kan salah satu di poin di SDGs gitu. Jadi perlu ada studi-studi yang ini ya, fokus di area bagaimana dari sisi fikihnya gitu. Nah, kalau kita bahas tentang wakaf ya, jadi satu hadis ini yang biasanya paling banyak dibahas gitu ya. Jadi penyemangat lah, kenapa sih kita perlu berwakaf gitu ya. Jadi ada satu, mungkin saya yakin teman-teman juga sudah familiar, ketika kita nanti meninggal itu ada satu amalan loh yang nggak akan terputus gitu ya, ilmu yang bermanfaat, anak yang sholih, dan wakaf gitu. Dan sedekah jariah gitu, dan para ulama mengkontekskannya itu wakaf gitu. Dan memang konsep dari wakaf ini adalah kita memberikan yang terbaik ya teman-teman yang kita miliki gitu. Jadi walaupun boleh lah hari ini tuh wakaf di Indonesia tuh kan kebanyakan wakaf retail ya, maksudnya
teman-teman bisa berwakaf mulai dari berapapun, let's say 5.000, 10.000 gitu ya. Tapi sebenarnya esensi dari wakaf itu adalah kita memberikan yang terbaik gitu. Jadi kalau dan sebenarnya ini berhubungan banget loh esensinya secara filosofis kenapa wakaf ini nantinya bisa menyudahi atau memutuslah sistem kapitalis. Karena kalau kapitalis ini sistem materialis hari ini itu kan membuat kita cinta dunia, ya nggak sih teman-teman? Kita kayak suka dengan aset-aset kita gitu, dengan harta kita gitu kan. Nah, dengan berwakaf itu kan kita memberikan apa yang kita suka gitu. Jadi kita tuh menahan diri dari menyukai sesuatu yang duniawi atau materi dan yang materialis gitu ya. Jadi itu satu hal yang bisa melatih kita lah untuk melepas pelan-pelan kecintaan kita terhadap dunia gitu dengan kita mewakafkan apa yang kita sukai. Dan wakaf ini meskipun dia punya sisi akhirat ya, tadi kan kalau kita sebagai muslim apa sih motivasi kita terbesar berwakaf itu gitu ya? Ya pasti pahala dari Allah gitu ya, dan kita yakin, kita sebagai believers kita yakin bahwa nggak ada kebaikan yang akan terlewat bahkan sebesar biji sawi kan gitu ya. Jadi kita yakin hal itu gitu. Dan selain hal itu, wakaf ini juga bisa membantu tadi mengadres lah isu-isu yang saat ini terjadi, mau isu lingkungan, mau isu kemiskinan, mau isu lingkungan, mau isu kemiskinan gitu ya. Jadi isu-isu yang kita hadapin hari ini. Gitu. Boleh di slide selanjutnya. Saya share. Oke. Jadi ini teman-teman kalau untuk konteks Indonesia ya khususnya wakaf itu kayak yang tadi saya sampaikan sangat punya potensi besar gitu untuk menjadi kekuatan umat gitu ya, karena kita hari ini coba lihat di sekitar kita mana yang barang ataupun satu hal yang itu menunjukkan kita ini sudah independen gitu. Kita tengok hampir dari barang yang kita pakai dari kita mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi itu kita beli dari orang lain. Padahal umat Islam ini jumlahnya sangat besar gitu kan. Nah, jadi wakaf ini bisa jadi satu kekuatan kayak jadi modal patungan lah. Kalau saya pernah nulis di Republika, wakaf ini perlu masuk ke sektor-sektor yang bukan hanya produktif tapi juga strategis karena dia bisa jadi modal patungan umat gitu. Dan apalagi teman-teman kalau di Indonesia, orang Indonesia itu Masya Allah sangat dermawan ya, dan kedermawanannya ini sudah diakui secara internasional gitu. Makanya tahun-tahun kemarin kan Indonesia dapat award gitu untuk menjadi negara yang paling dermawan. Jadi itu merupakan satu aset besar, satu modal besar untuk Indonesia ini bisa menjadi leading gitu di Islamic Social Finance, khususnya di perwakafan. Nah, di slide berikutnya saya ingin memberikan gambaran ya, sedikit inspirasi ke teman-teman. Tentu kalau tadi saya sebutkan ya, kalau kita mau flashback dari yang zaman Rasul dan para sahabat ada gitu ya, masih ada gitu. Dan yang saya ambilkan contoh dua yang paling dekat lah gitu. Satu ada di Indonesia namanya Sinergi Foundation. Sinergi Foundation ini salah satu official nazir juga untuk gerakan Green Wakaf di Indonesia. Nah, Sinergi ini menginvestasikan atau mengelola aset wakaf bukan hanya di instrumen keuangan ya teman-teman, tapi di sektor-sektor real gitu, termasuk untuk tes kedengeran ya, termasuk di sektor properti, lalu juga di retail, lalu juga di di beberapa sektor kayak agriculture gitu ya, pertanian gitu. Jadi masuk ke sektor-sektor real gitu. Dan kalau saya juga memang melihatnya urgensi wakaf ini perlu masuk ke sektor-sektor yang real dan juga strategis itu ya, tadi produktif dan strategis itu gitu. Nah, ada satu proyek yang dikerjasamakan dengan Kutab Al-Fatih, kalau Bapak Ibu teman-teman pernah mendengar, ini dulu kalau di Indonesia diinisiasi oleh Ustadz Budi Ashari. Kutab ini ingin mengembalikan ya kurikulumnya kan Quran gitu ya. Jadi sebelum ngomong kemana-mana kita pelajarin dulu Quran gitu. Nah, Sinergi Foundation itu kerjasama sama Kutab Al-Fatih itu
bikin sekolah gratis gitu. Dan uniknya sekolah gratis ini bukan hanya untuk orang miskin, teman-teman, kan banyak ya sebenarnya kalau untuk sekolah gratis sih ada lah gitu yang lain gitu. Tapi kalau bagi saya ini unik karena sekolah gratis ini bukan cuma untuk orang yang miskin tapi untuk semua kalangan. Jadi kalau kata Direktur Utama yang Sinergi Foundation, ini harapannya Ustadz Budi, kita ingin loh buktiin bahwa kita bisa kok gitu, bikin mereplikasi lah bagaimana dulu waktu zaman kejayaan Islam itu ya sekolah-sekolah itu gratis gitu ya, bahkan bukan cuma yang miskin tapi yang kaya gitu. Nah kalau hari ini kan bukan hanya yang kaya yang bayar, yang miskin pun harus bayar gitu kan. Jadi itu kan satu ironi yang menjadi keresahan tersendiri lah. Nah yang kedua saya pengen ambil contoh. Ini ada di negeri tetangga kita di Singapura. Kebetulan riset saya waktu S3 Indonesia dan Singapura gitu. Jadi saya dapat kesempatan untuk silaturahim ya dengan para founder atau inilah keturunan dari para wakif-wakif. Kalau di Singapura itu bagi saya walaupun dari sisi jumlah tidak banyak ya, Bapak Ibu teman-teman, kurang dari 100 gitu dari sisi akun ya, wakaf akun, tapi bagi saya ini menjadi satu hal yang menginspirasi. Kenapa? Karena di negara yang sekuler dan Muslim minority, wakaf-wakaf yang diberikan oleh para pendahulu itu mampu mendanai atau menjadi menjadi fasilitas atau memfasilitasi lah pendidikan Islam ataupun terlaksananya ibadah para muslim di saudara-saudara kita yang muslim di Singapura gitu ya. Karena kalau sebagai gambaran kayak misalkan ini Nongci ini adalah salah satu dari Alsagoff family. Jadi kalau di Singapura itu yang paling banyak ya wakifnya itu dulu adalah datang dari keluarga Hadramaut dari Yaman. Ada Alsagoff family, ada Al-Kaf, ada Al-Sagoff, ada Al-Junaid gitu ya. Nah, jadi ada dan beberapa keluarga yang lain gitu. Jadi memang secara secara pengelolaan sebagian memang masih dikelola keturunannya gitu ya. Dan sebagai gambaran itu yang ada di foto itu, kalau teman-teman Bapak Ibu pergi ke Sultan ya, dekatnya Sultan, Masjid Sultan, itu ada Al-Sagoff, Madrasah Al-Sagoff itu. Dan Madrasah Al-Sagoff ini adalah satu di antara 6. Bayangkan cuma ada 6 yang sekolah dia memperbolehkan student untuk pakai kerudung. Jadi kalau kita di Indonesia, kita bebas ya pakai kerudung gitu kan. Cuman kalau di sana kan enggak. Kalau Mas, kalau di akuntan ya ada noise dikit-dikit ini. Jadi kalau di kita kan kita mau pakai kerudung boleh gitu ya. Kalau di sana kan karena negaranya sekuler jadi enggak semudah itu mau pakai kerudung di sekolahan gitu. Jadi hanya 6 ini madrasah yang memperbolehkan studennya untuk pakai kerudung gitu. Dan salah satunya Al-Sagoff. Jadi kebayang ya teman-teman betapa manfaatnya itu sangat-sangat signifikan banget gitu. Nah, yang terakhir ya kayaknya ini. Jadi itu memberikan gambaran bahwa wakaf ini sekalipun kalau dari sisi pahala insya Allah dicatat gitu ya. Nah, cuman kita kan nggak bisa melihat gitu. Nah, manfaat di dunia pun kita bisa lihat gitu. Sudah bisa kita mulai rasakan gitu. Nah, terus setelah kita tahu, terus apa sih peran kita gitu ya? Kita pengen membangun mimpi kita nih wakaf mengembalikan atau menjadi mendanai lah Islamic Revival gitu ya di tahun-tahun ini yang masa akan datang gitu. Nah, terus kita bisa berperan di mana gitu. Mungkin saya bagi sesuai dengan kapasitas ataupun interest kita ya gitu. Jadi kalau kita yang punya dana, silahkan jadi wakif gitu ya. Simply silahkan berwakaf ke nazir-nazir yang sudah terdaftar gitu ya. Nggak perlu nunggu kaya untuk bisa berwakaf, nggak perlu nunggu harus punya rumah dulu gitu ya. Itu tergantung kita aja gitu mau wakaf apa enggak gitu. Terus yang kedua, kalau Bapak Ibu teman-teman yang interest untuk jadi nazir itu juga boleh ya. Jadi mendirikan lembaga nazir, terus mendaftarkan diri agar bisa diakui secara official gitu ya. Kalau di Indonesia ada Badan Wakaf Indonesia. Lalu yang ketiga, jadi bisa mengelola aset-aset wakaf gitu. Dan yang ketiga adalah dengan jadi peneliti atau kalau yang dosen ya bisa mengajarkan kepada muridnya, kepada mahasiswanya, dia mengenalkan tentang apa sih wakaf gitu ya.
Dan kalau S3-nya itu mungkin at least dari apa yang kita dapatkan dari teman-teman yang dapatkan pagi hari ini bisa share ke lingkungan terdekat kita, dari circle terdekat kita ya, kita bisa jadi katalisator lah untuk turut mempromosikan wakaf gitu, bisa share ke keluarga kita, ke adik kita, ke kakak kita, ke teman kita gitu ya, tentang apa? Tentang urgensi wakaf gitu dan tentang kebaikan wakaf gitu. Jadi kita nggak pernah tahu ya, bagian mana yang itu bisa jadi inspirasi bagi teman-teman kita gitu kan. Jadi terus yuk kita melakukan satu yang kita bisa lakukan hari itu gitu. Hari ini gitu, apa yang kita bisa lakukan gitu. Nah, di slide terakhir mungkin saya ingin sedikit share, ini slide terakhir saya, bahwa kita bisa mengambil peran kita bisa mengambil peran, mungkin ini slide terakhir gitu ya, dari gerakan-gerakan yang saat ini ada gitu. Kita saat ini lagi campaign Green Wakaf gitu, jadi silahkan Bapak Ibu teman-teman bisa mampir ke Instagram kita, ada Green Wakaf Official gitu. Terus Desember nanti juga kita akan ada Global Wakaf Conference, dan Wasit alhamdulillah jadi satu-satunya partner strategis dari Indonesia untuk konferensi ini gitu ya. Jadi silahkan nanti hadir, ini kehadirannya free, jadi Bapak Ibu bisa mendaftar secara gratis untuk hadir di konferensinya atau ikut di kampanye Green Wakaf. Mungkin demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Mbak Lisa, Masya Allah. Terima kasih sudah berkenan sharing dengan kita sambil mengasuh anak ya. Baiklah, tadi betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Lisa bahwa wakaf di sini sangat memiliki peran, atau wakaf merupakan salah satu bisa dibilang salah satu instrumen keuangan yang mampu melawan atau yang mampu memerangi sistem ribawi saat ini, dan kita bisa mengambil dari peran mana aja untuk mensukseskan atau untuk mensustainability kegiatan wakaf ini ke depan. Baiklah, tanpa berpanjang kata, saya persilahkan kepada narasumber yang kedua oleh Bapak Dr. Saiful Anwar. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Juna? Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Pak, sebelum masuk ke materi, izinkan saya membacakan CV terlebih dahulu ya Pak. Silakan. Nah, Pak Saiful Anwar, beliau adalah seorang peneliti yang aktif juga menulis pada jurnal-jurnal internasional, berbicara di konferensi-konferensi nasional dan internasional. Bapak Dr. Eng Saiful Anwar SE AKMSI CA. Beliau ditunjuk sebagai blind reviewer di jurnal nasional maupun internasional, mengisi pelatihan keuangan syariah di Kementerian Keuangan, dan memberikan workshop metodologi penelitian di kampus-kampus. Pemenang pertama Research Paper Award dari Forum Riset dan Ekonomi Syariah untuk kategori Madya dari Bank Indonesia dan BSM International Business Model Competition Award. Ini beliau sedang mendalami riset bertemakan Islamic Behavioral Economics dan mengerjakan proyek aplikasi sistem informasi berbasis machine learning teknik pada produk kesehatan dengan nama CIDIA Clinic Based Integrated Drug Interaction Alert System. Selain itu, kesibukan beliau juga seorang dosen yang tidak mengurangi produktivitasnya saat ini dalam menulis buku-buku ilmu ekonomi Islam, berperan aktif di Ikatan Ahli Ekonomi Syariah, dan sekaligus juga bergelut di dunia profesi pada industri keuangan dan perbankan syariah sebagai Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit di BRI Syariah. Banyak karya-karya beliau yang publish di jurnal nasional maupun internasional. Kemudian beliau juga dosen kelahiran
Jakarta ini berhasil menamatkan gelar sarjana ekonomi pada jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2001. Beliau sempat bekerja di Badan Penyihatan Perbankan Nasional yang kemudian pindah ke Bank Syariah setelah lolos tes masuk bernama Muamalat Officer Development Program. Beliau juga pernah menjadi auditor di KAP EY dengan penugasan di Bank Mandiri. Baiklah, untuk teman-teman bisa mengakses jurnal-jurnal beliau ya, melalui Google Scholar Bapak Saiful Anwar. Baiklah, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Saiful untuk memaparkan materi kedua. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Junarti, Ketua CSAS ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Lisa ya, pembicara kita yang pertama. Ini milenial yang sudah jadi doktor, ini luar biasa. Kemudian Bu Juna tentunya, Ketua CSAS dan teman-teman semua di CSAS yang sudah merepotkan diri gitu ya untuk tetap semangat dalam fungsi literasi dan juga partner ya terhadap pengelolaan wakaf di Persyarikatan Muhammadiyah. Dan juga kepada para peserta webinar kita, ini luar biasa, hari Minggu, hari libur, begitu hari keluarga, tapi tetap jumlahnya sampai 100 partisipan ya hari ini luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat buat kita semua untuk tetap berjuang di jalan ekonomi syariah ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya coba share ya materi kita hari ini. Oke. Ya, tadi mungkin Bu Dr. Lisa sudah menyampaikan bagaimana sejarah wakaf dan juga apa namanya kehebatan peradaban Islam ya yang disokong oleh peradaban wakaf. Saya juga termasuk yang sangat bersyukur bisa bergabung dalam gerakan filantropi, Islamic filantropi ini, karena sebagai lulusan dari kampus yang jargonnya sangat materialistik ya. Kami di FEUI dulu itu dikenalkan dengan mimpi bahwa lulusan FEUI itu paling sial jadi menteri gitu. Jadi gambaran kita ke depan ketika lulus memang ingin secepat-cepatnya bisa sukses di bidang profesi masing-masing. Dan tentunya yang tertanam di benak kita adalah bagaimana bisa mendapatkan kesejahteraan duniawi sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah di usia 40 tahun saya bertemu dengan orang-orang soleh gitu ya, yang kemudian mengajak untuk bersama-sama bergabung dalam gerakan wakaf. Dan pada saat itu switchingnya agak susah gitu. Karena paradigma materialistiknya masih sangat besar, sehingga untuk memaknai wakaf dan bagaimana kita melaksanakan wakaf secara personal sebelum kita mengajak orang lain berwakaf itu luar biasa berat tantangannya.
Bapak Ibu sekalian, mungkin materi saya ini sifatnya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Lisa ketika beliau melihat dari sisi masa lalu, begitu ya. Maka sekarang kita ingin melihat dari sisi masa depan. Saya coba merenung cukup lama ya, sebenarnya permasalahan umat ini kenapa gitu, sehingga dengan sebuah guidance yang begitu luar biasa hebatnya Al-Quran, kemudian dengan contoh yang sangat konkret As-Sunnah begitu ya, kemudian kita punya sejarah peradaban yang luar biasa tinggi, tapi kemudian kita sekarang menjadi centang perenang dan berada pada titik nadir peradaban manusia gitu. Kita selalu menjadi gambaran yang tidak baik dari sebuah peradaban gitu ya. Mungkin bagi yang lahir di generasi milenial itu juga semoga bisa merasakan ya bagaimana fitnah-fitnah setelah 9/11 kasus terorisme di Amerika ketika menghancurkan gedung tertinggi itu kemudian berlanjut hingga sekarang. Kita dianggap sebagai umat yang selalu mengandalkan kekuatan, mengandalkan otot daripada otak begitu. Nah, ini satu hal yang menjadi permasalahan yang harus kita pecahkan. Hipotesis awal saya adalah bahwa perbedaan kita dengan umat yang lalu itu ada dari sudut pandangnya. Kenapa umat Rasulullah itu masa Rasulullah dan kemudian diikuti dengan para sahabat, tabi'in, kemudian juga salafus saleh ketika mereka mendirikan kehilafahan berbasis Islam, itu saya melihat mereka itu lebih kuat visi ke depannya daripada visi ke belakang, daripada cerita-cerita tentang masa lalu begitu. Mungkin kita ingat surah di Al-Imran ya, ketika ini menjadi para sahabat saat itu ketika Rasulullah menyampaikan kabar dari Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi sesungguhnya Allah sudah menjadikan kalian gitu ummah gitu ya, sebagai generasi terbaik gitu. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia, dipersiapkan oleh Allah untuk disampaikan kepada seluruh manusia untuk melakukan apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi bagaimana kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran gitu. Jadi itu satu visi masa depan yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan kondisi sekarang? Kita sepertinya seringkali terbuai dengan masa lalu, dengan kehebatan-kehebatan masa lalu, tapi kemudian lupa sebenarnya kita ke depan mau seperti apa gitu. Dan akhirnya kita terseok-seok dalam sejarah, bingung mengikuti aturan yang mana gitu. Sehingga seringkali dalam kalau kita belajar tentang ekonomi syariah juga, itu saat zaman misalnya itu menyampaikan untuk melakukan redefinisi ekonomi syariah gitu. Jadi unik sekali memang sampai kondisi seperti saat ini akhirnya kita dalam kondisi kebingungan akan arah ekonomi syariah mau kemana. Alhamdulillah kalau kita coba lihat di Google Scholar gitu ya, ternyata Allah sudah memberikan semacam desain gitu setelah kita masuk ke dalam era ekonomi berbasis perbankan yang sangat kapitalistik itu kemudian kita masuk ke dalam era charity, zakat, infak, sedekah, dan alhamdulillah kita sekarang menuju kepada era filantropi. Mungkin di materi-materi sebelumnya saya pernah menyampaikan perbedaan antara charity dan filantropi. Tapi
sekarang kita akan coba fokus untuk bagaimana visi masa depan kita, gitu ya. Peradaban masa depan Islam itu maunya seperti apa? Insya Allah kita akan menggunakan satu teori namanya intergenerational justice untuk mencoba mengkuliti lah, gitu ya. Sebenarnya visi kita itu ke depan harus seperti apa. Yang kedua, kita coba bandingkan potret perwakafan Indonesia saat ini, dan kita coba kemudian susun atau gambarkan visi perwakafan kita ke depan. Bapak Ibu sekalian, ini ada sebuah buku ya yang sangat menarik, bicara tentang intergenerational justice. Dalam buku ini digambarkan bahwa permasalahan-permasalahan yang selama ini sering kita bahas dalam ekonomi syariah sebenarnya belum masuk kepada pembicaraan terhadap keadilan intergenerasi, keadilan antar generasi. Bahkan dari penelitian yang sedang kami jalankan dengan mendapatkan hibah dari Dikti ini, kita mencoba membangun satu model yang berbasis falah dengan latar belakang permasalahan bahwa ekonomi syariah yang berkembang saat ini yang dibawa oleh kereta gerbong perbankan syariah itu menyebabkan kita kehilangan keunikan dari ekonomi syariah itu. Beberapa scholar menyatakan itu, misalnya dengan adanya window shopping of fatwa, begitu ya, yang ini akhirnya menimbulkan perdebatan dua mazhab. Menurut Prof. Daud Bakar, ini presiden kampusnya Bu Dr. Lisa sama Bu Juna ya yang sekarang, itu mengatakan kita sebaiknya sekarang berpikir bagaimana melakukan wealth accumulation dulu, gitu ya. Baru nanti kita bicara tentang wealth distribution. Nah, tapi para scholar bilang bicara ekonomi syariah itu nggak bisa terpisah antara wealth accumulation dan wealth distribution karena ada konsep barokah di dalamnya, gitu. Nah, ini sedang kita lakukan penelitiannya. Tapi kembali ke permasalahan kita, sebelum tahun 2001 dalam buku ini, dunia lebih membahas isu-isu social justice, gender justice. Kita juga dalam ekonomi syariah begitu ya, kita masih berpikir social justice yang membahas gap antara kaya dan miskin, kemudian upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, tapi dalam spektrum waktu yang sangat singkat, gitu. Dan walaupun dalam ilmu ekonomi kita kemudian berlanjut kepada isu sustainability misalnya, gitu ya, di mana kita berharap bahwa generasi sekarang itu bisa melahirkan atau mewariskan kondisi yang sama baiknya kepada generasi masa depan, misalnya akibat dengan kondisi financial stability yang lebih baik, dengan kebijakan ekonomi yang lebih baik, gitu ya, sehingga mereka bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik, yang sama atau setidaknya lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, di sini kemudian dalam buku itu coba dibedakan istilah future dan intergeneration. Jadi kita bicara masa depan, itu masa depan yang seperti apa, gitu ya. Kalau di buku itu disebutkan, kalau kita menggunakan kata future, biasanya itu horizon waktunya itu lebih pendek. Jadi masa depan seperti apa itu gambarannya kita akan merasakan kondisi waktu di depan itu. Tetapi kalau bicara intergeneration ini lebih panjang lagi, gitu ya. Bagaimana kita menggambarkan kondisi masa depan ratusan tahun berikutnya setelah kita tiada, gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita bicara tentang
ayat dari Al Imran tadi, ketika Allah katakan kuntum khairu ummatin gitu ya, itu kan satu perintah yang menggambarkan kondisi sekarang dan masa depan gitu ya, yang tugasnya nggak pernah selesai, yang tidak cuma dilakukan oleh para sahabat saja, tetapi bagi kita yang menjadi pengikut mereka gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian hal-hal yang mungkin dipertanyakan terkait dengan teori intergenerational justice ini, keadilan intergenerasi lah istilahnya begitu ya, itu pertanyaannya menjadi lebih futuristik gitu ya. Misalnya apakah ini termasuk keadilan kalau generasi muda itu diwarisi efek rumah kaca misalnya gitu ya. Nah, ini mungkin sedang dilakukan oleh Bu Dr. Lisa dengan proyek Green Wakafnya ya. Jadi menurut saya ini sudah sangat sesuai sudut pandang visi pengelolaan wakaf kita, bukan hanya bicara saat ini tapi juga intergenerational. Nah, di sini lagi kalau kita lihat dari teori itu perbedaannya, kalau kita mau menggunakan visi ini dari bagaimana kita mengoperasionalkan wakaf kita ke depan, maka bicaranya itu harus yang sifatnya lebih luas gitu ya. Kita bicara tentang global. Kemudian kita tidak hanya bicara satu negara gitu ya. Kita bicara tentang keadilan sosial, maka kita bicara keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Kemudian juga jadi antara intra dan intergeneration gitu ya, itu perbedaannya adalah sudut pandangnya. Jadi kita menggambarkan bagaimana misalnya anak dari cucu kita ke depan. Mungkin kalau kita punya cucu, insya Allah kita masih bisa mengalaminya selama usia yang masih masih terjangkau lah, kalau kita punya cucu nanti insya Allah gitu ya. Tapi kalau cucu dari cucu kita kan itu satu hal yang mungkin kita sudah tidak merasakannya. Nah, kira-kira pembahasan visi dari intergenerational justice seperti itu. Jadi kita bicara antara intra-generation dengan intra-generation berikutnya, gitu, sudut pandangnya lebih panjang. Nah, lalu bagaimana dengan Islam dalam melihat intergenerational justice? Jadi bicara tentang lintas generasi, mungkin kita termasuk agama yang sangat kuat perhatiannya ya terhadap nasab gitu ya. Siapa orang tua kita, bin dari kita gitu ya, siapa orang tua dari orang tua kita, dan itu salah satu termasuk dalam maqasidus syariah gitu ya, di mana kita harus melihat memperhatikan kelanggengan dari an-nasl, dari dari keturunan kita. Nah, di surah An-Nisa ayat 9 ini Allah berfirman, wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyataqullah wal yaqulu qaulan sadida. Jadi Allah sendiri juga memberikan perhatian kepada keturunan-keturunan kita dengan mengingatkan bahwa ketika kita hidup ini hendaklah ada rasa khawatir kepada keturunan yang akan ditinggalkan di belakang mereka. Jadi ini kita bicara sudah generasi kita yang selanjutnya gitu ya, bahwa nanti anak-anak itu adalah anak-anak yang lemah. Walaupun dari sisi tafsir banyak ulama menafsirkan lebih kepada akidah begitu ya, tapi tidak sedikit juga yang menggambarkan kondisi do'afan itu kondisi lemah juga dalam sisi ekonomi. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat di sini ada dua kemungkinan. Ayat ini berlaku untuk siapa saja, tidak hanya orang tua yang sejahtera, tapi juga orang tua yang tidak sejahtera.
gitu. Kenapa? Karena orang tua sejahtera sangat mungkin menurunkan anak yang tidak sejahtera. Orang yang tidak sejahtera sangat mungkin lebih besar kemungkinannya untuk menghasilkan anak yang tidak sejahtera. Jadi kalau dalam kajiannya bagaimana pemimpin-pemimpin itu dilahirkan dalam sebuah peradaban, itu mereka berasal dari keluarga-keluarga yang sejahtera pada umumnya, gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, walaupun beliau anak yatim, beliau berasal dari keluarga yang sejahtera, keluarga besar yang sejahtera. Nah, oleh karenanya dalam hal mentakwilkan atau menafsirkan peringatan dari Allah ini, gitu ya, wal yahsyal ladzina law taraku ini, itu kita harus memperhatikan aktivitas ekonomi kita, perilaku ekonomi kita. Tadi makanya dalam CV saya disebutkan saya sedang mendalami tentang Islamic Behavioral Economics, karena saya yakin bahwa sebuah peradaban ekonomi itu harusnya bisa mendesain perilaku ekonomi dari masyarakatnya. Kalau ekonomi kapitalistik itu mendesain manusia menjadi manusia yang hedonistik begitu. Nah, nanti akan kita bahas jenis-jenis bagaimana seseorang menanggapi sebuah kebahagiaan sebagai dasar dalam berperilaku ekonomi. Kemudian, nah, mungkin kita perlu lihat keunikannya wakafnya dulu ya. Tadi sudah disampaikan oleh pembicara kita sebelumnya bahwa wakaf ini menjadi salah satu hal yang sangat dominan dalam pengembangan kebudayaan atau peradaban umat begitu. Nah, kami di Wakaf Inovatif itu kemudian mencoba membuat model gradasi filantropi lewat pendekatan kemanusiaan. Model ini mencoba mempertemukan antara level rasa ketuhanan dengan level rasa kemanusiaan ya. Dengan level rasa kemanusiaan itu kemudian kita tempatkan masing-masing instrumen sosial filantropi yang ada dalam ekonomi syariah. Kalau kita ingat kepada hadis Jibril ketika Rasulullah SAW sedang melakukan aktivitas pengajiannya ketika pentarbiyah para sahabatnya, itu tiba-tiba kan datang seseorang dengan kondisi yang tidak menampakkan kelelahan walaupun berasal dari perjalanan jauh gitu. Dan kita tahu yang datang adalah Jibril ketika beliau datang di hadapan Rasulullah kemudian mendekatkan lututnya bertemu dengan lutut Rasulullah sebagai gambaran bagaimana takzimnya seorang murid kepada kepada gurunya begitu ya. Kemudian langsung menanyakan beberapa hal. Salah satunya adalah ketika bertanya tentang al-ihsan, mahwal ihsan. Kemudian Rasulullah menjelaskan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Jadi ihsan ini menjadi satu gambaran kebenaran seseorang dalam berislam dan beriman, gitu ya, karena dia adalah buah dari Islam dan keimanan. Ketika dia merasakan kehadiran Tuhan dalam segala aktivitasnya. Nah, dalam hal itu kami membuat memposisikan masing-masing zakat, sedekah, infak dan wakaf itu dalam kondisi yang berbeda-beda. Kalau kita berada pada posisi yang merasa concernnya masih tinggi kepada zakat, gitu ya, berarti sebenarnya kita berada pada level terendah antara level rasa ketuhanan dengan level kemanusiaan. Diharapkan bahwa zakat ini itu melatih kita untuk naik ke posisi yang lebih tinggi untuk melakukan sedekah dan infak, begitu ya. Nah, apa yang menjadi lebih tinggi dari itu? Yang lebih tinggi adalah wakaf. Kenapa? Karena wakaf itu menggambarkan bagaimana rasa ketuhanan seorang yang beriman itu jauh lebih tinggi dan juga rasa kemanusiaannya juga jauh lebih tinggi. Karena seringkali kita mendapatkan gambaran
kondisi keimanan seseorang begitu ya, ketika dia beriman seolah-olah dia menjadi lebih rendah rasa kemanusiaannya, melihat orang itu sepertinya semuanya salah begitu. Nah, kalau kami tidak seharusnya menjadi seperti itu, karena ketika seseorang makin tinggi rasa keimanannya, mendekat rasa ketuhanannya, maka level kemanusiaannya juga semakin tinggi. Nah, ini mungkin penjelasan perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah ya. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya. Nah, mungkin kita langsung saja kepada wakaf. Jadi dalam penafsiran kami di Yayasan Wakaf Inovatif Indonesia, wakaf ini bermakna menghentikan kepemilikan pribadi dan memindahkannya menjadi milik Tuhan. Ini adalah definisi yang umum. Kemudian sifat instrumen wakaf ini sangat membutuhkan sifat kemanusiaan yang sudah menyatu dengan rasa ketuhanan berdasarkan dengan model ini. Artinya apa? Tadi pembicara di awal sudah menyebutkan bahwa yang membedakan, yang membuat wakaf ini menjadi unik adalah ayat yang menjadi dasarnya ketika kita diminta untuk menyerahkan yang sangat kita cintai gitu. Lalu ketika kita sudah memiliki sesuatu yang sangat kita cintai dan kita serahkan kepada Tuhan yang diwakili oleh nazir, maka itulah rasa keimanan yang paling tinggi begitu. Sehingga untuk menghasilkan para wakif dan nazir terbaik, maka kita harus bisa membuat umat ini memiliki rasa ketuhanan dan kemanusiaan yang tinggi. Dan tentunya ini sangat dipengaruhi juga oleh pengelola nazirnya ya, pengelola wakafnya gitu. Apakah pengelola wakaf itu punya visi yang sama dengan ini gitu. Kalau pengelola wakaf itu hanya bermodalkan semangat, tetapi rasa ketuhanannya itu ternyata tidak dinaikkan dan rasa kemanusiaannya tidak ditinggikan juga, maka saya khawatir yang terjadi adalah apa yang disebut sebagai mission drift. Ini satu teori juga yang kami dapatkan dalam kajian penelitian kami, bahwa ada sangat mungkin terjadi penyimpangan misi dalam menjalankan sebuah organisasi. Mungkin ini kasusnya kami bawa kepada perbankan syariah misalnya, misi-misi pegawai bank syariah, pelaku-pelaku perbankan syariah itu ada tendensi terjadi mission drift gitu ya, di mana akhirnya mereka karena harus berkompetisi terhadap ekosistem perbankan yang sangat kapitalistik, maka mereka terbawa ke arah yang kapitalistik itu, sehingga keunikan menjadi satu hal yang sering kali dipertanyakan oleh para scholar dan customer begitu. Nah, di sini disebutkan, kami sampaikan juga bahwa wakaf itu tidak bisa lagi dijelaskan dengan logika manusia yang cenderung ingin memiliki sebanyak-banyaknya harta untuk memuaskan hawa nafsu materialistiknya. Dan kini adalah merupakan tingkatan tertinggi dalam filantropi Islam, di mana sebuah kondisi sufistik yang terwujud ketika nilai kemanusiaan telah menyatu dengan rasa ketuhanan. Harta yang diwakafkan bersifat abadi, yang kemanfaatannya ditujukan untuk orang-orang yang mungkin tidak akan bertemu dengan dan kenal dengannya. Jadi kalau sedekah gitu ya, itu ada rasa kesenangan pribadi karena kita melihat langsung orang yang kita berikan. Jadi ada kebahagiaan yang kita terima melihat kebahagiaan orang ketika dia menerima sedekah dari kita gitu. Tetapi kalau wakaf nggak begitu, karena kita serahkan kepada nazir dan kita nggak tahu nazirnya akan memberikan kepada siapa gitu ya. Jadi yang ada adalah ketika dia menyerahkan kepada nazir, itu seolah-olah dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan itu nanti dibiarkan kepada nazir karena dia sudah yakin Allah akan memberikan hidayah kepada para nazir untuk mengelola dengan sebaik-baiknya dan diberikan kepada orang yang dia tidak kenal gitu. Bahkan untuk orang yang melampaui masanya, mungkin kita sering dengar kisah tentang wakaf ulama Aceh di Mekah ya, yang dengan wakafnya itu beliau mensyaratkan bahwa wakaf ini nanti diperuntukkan oleh ini gitu. Dan sekarang bisa dirasakan oleh masyarakat Aceh
ketika mereka mendapatkan manfaat dari hasil wakaf yang diberikan itu. Bapak Ibu sekalian, maka sekarang kita coba masuk menggabungkan antara teori intergenerational justice dengan menggunakan istilah intergenerational risk. Nah, ini mungkin juga sangat jarang diangkat oleh para nazir gitu ya. Ada sebuah risiko yang namanya lintas generasi atau intergenerational transfer under Islamic perspective. Ini yang mengangkat salah satunya adalah Pak Dr. Bayu Taufik Posumah ya, ketika disebutkan bahwa intergenerational risk ini seharusnya bisa menjadi dasar intergenerational justice ya, itu seharusnya menjadi dasar untuk para pengelola berpikir bagaimana wakaf ini menjadi alat transfer kesejahteraan lintas generasi. Dan begitu juga dengan pemanfaatan dan pengelolaannya gitu. Bahwa para pengelola itu harus bisa memastikan harta yang diterima sebagai wakaf itu bisa tersampaikan kepada generasi berikutnya di luar masa pengelolaannya. Jadi kalau kita di Yayasan Wakaf Inovatif Indonesia ini sudah berpikir bahwa suatu saat ketika fundamentalnya sudah kuat, maka kita harus menyiapkan generasi pelanjutnya gitu ya. Sehingga dari sini yang dikuatkan bukan pada bisnis modelnya, tapi yang dikuatkan adalah pada misi, visi, dan bagaimana value dari yayasannya gitu. Barulah kemudian kita masuk ke dalam produk dan pelayanan. Karena khawatir akan terjadinya mission drift itu. Nah, selanjutnya juga dengan intergenerational risk ini kita kemudian mencoba meng-create bahwa seorang nazir atau lembaga nazir itu harus bisa mengcover intergenerational risk itu. Di sini mungkin sama dengan model-model yang lain, tetapi yang kami kuatkan di sini adalah pertama mitigasi risk terhadap proyeknya, yang kedua adalah mitigasi risk terhadap keterputusan informasi dari wakif kepada keluarga-keluarganya. Karena kita berharap bahwa dengan kesinambungan informasi wakif sebagai orang soleh gitu ya, itu bisa menurunkan orang soleh berikutnya kepada anak dan cucunya. Berbeda dengan kondisi kekinian di mana ketika seorang soleh itu mewakafkan hartanya, tapi kemudian tidak termanage dengan baik oleh wakif, oleh nazirnya, karena nazir sangat sudah kebingungan bagaimana mengelolanya, sehingga dia tidak mampu menurunkan informasi itu kepada anak cucu wakif. Nah, yang terjadi adalah apa? Seringkali yang terjadi adalah sengketa antara keluarga wakif setelah wakifnya almarhum gitu ya, meninggal dunia. Nah, ini yang sebenarnya satu kondisi kasus yang sering terjadi di dunia, di Indonesia gitu ya. Karena mungkin kalau kita lihat sejarah bagaimana Turki Utsmani itu kemudian runtuh digantikan dengan menjadi sebuah negeri berbasis republik begitu ya, demokrasi, itu semua unsur-unsur berbau keislaman itu dihilangkan. Tetapi yang tidak bisa hilang semuanya bahkan bertahan hingga sekarang adalah wakaf gitu. Jadi dengan kondisi ini sangat penting sekali paradigma bahwa nazir itu harus memahami tentang intergenerational justice dan intergenerational risk. Nah, kemudian dari situ kita berlanjut kepada bisnis modelnya gitu ya. Bisnis model dari nazir itu berbeda dengan amil. Kalau amil itu sangat high cost, makanya dalam porsi hak amil atas dana kelolaannya itu para ulama bisa mengatakan bahwa maksimal 12,5%. Jadi kalau kita bandingkan return on investment sebesar 12,5% itu karena mengcover high cost operationalnya, gitu ya. Jadi dengan begitu
nazir itu berbeda gitu. Nazir itu harus bisa beroperasi seminimal mungkin dalam melakukan operasi pengelolaannya gitu ya. Nah, mungkin ini salah satu gambaran ke depan bahwa para nazir itu harus memiliki visi private equity. Di dunia itu kita bisa lihat 25 terbesar private equity yang sering kita kenal namanya adalah misalnya Blackstone Group gitu ya, sebesar 95,9 miliar dolar. Dan banyak lagi yang mungkin kalau kita dengar ceritanya gitu ya, di dalamnya itu banyak intrik-intrik keuangan yang luar biasa yang mungkin kita nggak pernah pikirkan gitu. Bagaimana sistem perekonomian dunia ini berjalan. Mungkin itu nanti di bahasan selanjutnya lah. Kemudian ada yang namanya BlackRock. Maaf Pak, 5 menit lagi ya Pak. 5 menit lagi ya. Iya, terima kasih. BlackRock gitu, kalian bisa cari di internet, di Google atau di YouTube gitu ya, bagaimana mereka bekerja. Dan kita bisa mengetahui bagaimana menyeramkannya dunia keuangan internasional itu. Mungkin ada buku yang 1MDB Malaysia ya, itu bagus juga untuk dibaca gitu, karena mengikut sertakan juga isu-isu keuangan syariah di dalamnya. Dan itu sangat luar biasa. Jadi saya cuma ada pilihan ke depan bahwa dengan visi ke depan ini kita nggak bisa hanya berjalan pada perbankan syariah, gitu ya. Walaupun Allah sudah mengantarkan kita kepada dunia keuangan lewat ilmu perbankan syariahnya, tetapi kita nggak bisa berhenti di sana karena mission drift-nya itu sangat besar kemungkinannya terjadi. Gitu. Yang bisa menyelamatkan visi ekonomi syariah menuju falah adalah wakaf, gitu ya, dengan syarat tadi bahwa pelaku ketuhanan dan kemanusiaannya harus sama-sama tingginya. Nah, mungkin ini. Jadi bagaimana nih visi perwakafan Indonesia gitu ya? Kami menganggap bahwa nazir di Indonesia itu harus bisa bekerja dalam sepi. Jangan kita mengandalkan selebrasi gitu ya. Seringkali kita suka dengan selebrasi bahwa produk ini besar, kemudian kita membuat semacam award gitu ya, tapi sebenarnya nggak diperlukan itu. Yang diperlukan adalah bagaimana kita menjadi lembaga-lembaga yang profesional tapi dengan jiwa-jiwa ketuhanan. Karena kalau banyak selebrasi itu dengan visi yang lemah, maka kita akan mudah ditumpangi. Jangan sampai terjadi lagi gitu ya. Ini kita bisa lihat bahwa ke depan kondisi kapitalistik itu sedang menuju kemunduran gitu ya. Dan kemudian kita bisa lihat bahwa visi perwakafan Indonesia nanti harus bisa bervisi investasi SDM. Ada sebuah sebuah artikel ini di Historia tentang bagaimana pengusaha dan bagaimana mereka mencoba mencari SDM terbaik. Jadi para pengusaha saja sudah bervisi investasi SDM gitu ya, maka kita juga harus seperti itu. Ya, mungkin itu Bu Junarti. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih banyak Bapak Dr. Saiful Anwar. Alhamdulillah, Masya Allah sekali Pak untuk materinya. Ini seperti membuka, benar-benar membuka wawasan kita bahwa wakaf itu memang akan menjadi solusi peradaban Islam ke depan. Namun kita juga mesti hati-hati ya Pak, karena ternyata wakaf ini juga bisa jadi mission drift itu. Kalau misalnya kita kurang literasi maupun edukasi kalau ke depannya, sehingga teman-teman para penggiat wakaf saat ini sedang menggalakkan terutama untuk kaum milenial terkait dengan aktivitas ataupun program-program wakaf yang sekarang sedang berjalan. Jangan sampai aktivitas ataupun program wakaf yang sekarang ada itu menjadi bukannya melawan sistem ribawi, tapi menjadi salah satu ajang kompetisi antara lembaga wakaf yang satu dengan lembaga wakaf yang lainnya, harusnya bisa berjalan beriringan. Baik, terima kasih banyak jazakumullah khairan katsiran untuk kedua narasumber kita, Ibu Dr. Lisa Listiana dan juga Bapak Dr. Saiful Anwar.
di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya Pak di Bapak dan Ibu Lisa di room chat. Yang pertama dari Bapak Kusuma Danubrata. Mohon izin saya bacakan terlebih dahulu. Di sini beliau bertanya, bagaimana cara mendirikan bank wakaf mikro berbasis masjid untuk keperluan pembiayaan Qadrul Hasan yang terkait dengan regulasi hukum dan perundang-undangannya karena sumber dananya dari jamaah atau masyarakat. Bila tidak terbentuk bank wakaf masjidnya, bagaimana cara penggajiannya? Sedangkan akadnya Qadrul Hasan. Jazakallah khair dari Bapak Danu di Tanah Bumbu. Mungkin dari Bu Listiana terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Danu. Ya, terima kasih banyak Kak Danu. Jadi sebenarnya bagaimana ya berarti pengaplikasian lah wakaf di masjid gitu ya. Sebenarnya saya melihatnya ini terlepas dari tadi bank wakaf mikro ya, karena kalau bank wakaf mikro terakhir kali itu infonya yang saya tahu skemanya sebenarnya itu lebih ke microfinance ya, bukan wakaf gitu. Cuman saya kurang tahu update-nya sekarang seperti apa, apakah nazirnya itu sudah terdaftar juga di BWI atau belum gitu. Mungkin boleh dicek ke listnya BWI gitu. Cuman kalau secara umum sebenarnya bagaimana ya menjalankan atau menjalankan wakaf ini dikolaborasikan atau dijalankan oleh masjid gitu ya. Sebenarnya saya lihatnya ini satu hal yang sangat bisa sekali gitu ya. Contohnya gini. Jadi ini satu hal ya, mungkin contoh sebagai gambaran. Jadi kalau masjid-masjid itu kan biasanya punya kas ya, maksudnya punya kas masjid gitu kan, atau setiap masjid itu biasanya punya kotak infak gitu. Nah, kalau yang sependek yang saya amatin itu biasanya kotak infak itu habis diinfakin gitu ya, disimpan di bank juga gitu. Jadi bukannya digunakan untuk kemakmuran bersama, tapi disimpan di bank gitu, sehingga kurang tepat sasaran gitu. Kalau ada beberapa bahkan pengurus yang mungkin masih cukup ini ya. Jadi kalau ketika ada kebutuhan dari sisi perbaikan sendiri itu juga masih enggan gitu, karena merasa memang itu tanggung jawab ya, bukan uang saya gitu, sehingga memang cenderung berhati-hati gitu. Tapi sebenarnya mungkin saya bisa kasih contoh gambaran apa yang dilakukan di Singapura. Jadi salah satu ketika Singapura itu merevitalisasi namanya Red House, dia menggunakan skema kerjasama. Jadi masjid-masjid yang punya dana lebih dari 1 juta Singapura itu diperkenankan untuk invest di proyek yang sedang dilakukan. Nah, waktu itu Red House itu, kalau Bapak Ibu mampir nanti ke Singapura gitu ya, di Jalan Katong itu, dia dibangun, tadinya dia toko ya. Jadi Red House ini dulu salah satu aset wakaf yang diberikan oleh anaknya tadi, Nong Chik itu. Anaknya mewakafkan Red House. Nah, dulu bentuknya adalah toko gitu. Nah, di tahun 2012 kalau nggak salah itu direvitalisasi, akhirnya dibangun kembali untuk menjadi bentuk apartemen gitu. Kalau nggak salah ada sekitar 98 unit apartemen gitu. Nah, ketika membangun apartemen yang nanti apartemen itu akan disewakan kembali, itu kan butuh ada investasi ya, maksudnya butuh ada investor-investor gitu. Nah, waris yang waktu itu menangani revitalisasi ini itu memberikan kesempatan kepada masjid-masjid yang ada di Singapura untuk ikut investasi gitu. Nah, saya sebenarnya melihat ini tuh bisa loh dijalankan di Indonesia gitu. Jadi ketika nazir-nazir itu bekerja sama dengan para DKM masjid gitu ya. Jadi katakanlah nih ini teknisnya mungkin bisa di kapan-kapan misalkan CSAS sama Wasit gitu ya bikin diskusi publik undang Dewan Masjid Indonesia gitu ya, bagaimana mungkin dari nazir itu memperkenankan dana-dana yang ada di infak gitu ya, yang di kas daripada disimpan di bank mungkin diinvestasikan ke nazir gitu. Jadi nantinya kan kembaliannya itu atau misalkan manfaatnya itu bisa dijadikan ini ya untuk mengcover operasional masjid gitu. Jadi biar nggak habis gitu. Betul kalau kadang infak itu kan orang ngasih infak ya udah sekali habis gitu kan. Tapi kan itu kurang sustain ya Bapak Ibu ya. Jadi seolah-olah masjid itu nantinya akan terus bergantung dengan
infak ataupun donasi dari jamaah gitu. Nah, coba bayangkan kalau sudah nggak ada donasi lagi, berarti operasional masjid nggak ada dong yang meng-cover gitu. Nah, mungkin ini bisa nggak langsung 100% gitu ya, mungkin bisa pelan-pelan katakanlah 50-50. Jadi katakanlah dari donasi setiap hari Jumat. Itu mungkin bisa dibagi 50% mungkin masuk ke kas seperti biasa gitu ya, untuk penggunaan operasional, 50% dialokasikan untuk diinvestasikan ke nazir-nazir gitu. Jadi infaknya itu boleh diwakafkan gitu. Itu kan bisa ya. Jadi kebijakan dari DKM masjidnya gitu, dan apalagi misalkan di sini Muhammadiyah gitu ya, ketika misalkan dari PP mungkin memberikan rekomendasi seperti itu, Masya Allah banget gitu. Berapa banyak gerakan yang bisa dijalankan gitu ya, berapa banyak jumlah masjid afiliasi Muhammadiyah yang bisa menjalankan sistem ini gitu. Nanti 50%-nya itu diinvestasikan kemana? Ke nazir lah. Kalau Muhammadiyah sudah jadi nazir, bisa tuh diinvestasikan ke proyek-proyeknya di jaringannya Muhammadiyah sendiri gitu. Jadi jatuhannya tuh uangnya tuh dari kita untuk kita. Jadi sirkulasinya itu nggak kemana-mana gitu ya. Kalaupun nanti misalkan, nah investasinya kemana? Tentu banyak ya. Jadi bisa masuk ke sektor retail atau misalkan bisa masuk ke sektor pangan gitu ya. Kalau kata Ibnu Khaldun, nanti mungkin saya bisa share papernya ke Mbak Juna, bisa di-share juga ke para peserta. Salah satu lesson learn ya yang kami dapatkan ketika kami menulis paper tentang bagaimana Ibnu Khaldun, pemikiran Ibnu Khaldun kalau kita kaitkan dengan perwakafan, itu Ibnu Khaldun bilang bahwa yang paling menguntungkan itu adalah investasi di barang-barang yang high demand, yang setiap orang tuh butuh gitu. Nah, kalau misalkan banyak nazir itu kan biasanya investasi bangun gedung gitu ya, disewakan gitu. Betul, mungkin itu satu hal atau pilihan yang paling safe lah ya gitu. Karena kan simply ketika sudah dibangun terus dapat uang sewa gitu ya, secara tiap bulan gitu, kayak orang punya kosan gitu, setiap bulan tuh ada passive income gitu. Tapi kan hari ini apalagi dengan semuanya serba online gitu ya, mungkin banyak gedung ataupun di luar sana yang nggak ada penyewanya gitu. Nah, dan nggak semua orang tuh di fase ketika butuh gedung gitu kan untuk tinggal. Nah, tapi setiap orang tuh kan butuh makanan gitu. Jadi bisa investasinya tuh di sektor-sektor yang semua orang butuh. Apa sih hari ini tuh semua orang butuh makanan gitu. Dan unfortunately kita makanan halal pun di Indonesia masih impor gitu. Kok bisa? Itu kan sesuatu yang sebenarnya bisa ini ya, mungkin perlu dicarikan jalan keluar gitu, gimana biar kita nggak impor lagi dari luar gitu. Bahkan untuk makanan dasar kita beras gitu kan. Atau bisa juga hari ini kan setiap orang tuh butuh energi ya gitu. Jadi bagaimana Muhammadiyah nantinya bisa masuk ke sektor-sektor yang tadi saya bilang strategis gitu. Setiap orang itu saat ini butuh listrik nggak sih gitu. Kebayang nggak kalau misalkan kita hidup tanpa listrik dengan semuanya serba online itu gimana? Kan repot sekali gitu ya. Jadi bahkan di kajiannya DPR itu kan energi itu sudah menjadi satu basic need gitu. Jadi bisa diinvestasikan ke sektor pangan atau ke energi gitu ya, atau sektor-sektor yang semua orang butuh gitu. Dan apalagi Muhammadiyah sudah punya warga sendiri gitu ya, jadi sudah punya targeted konsumen lah. Nanti kalau kita bisa produksi sendiri, dijual ke lingkungan kita sendiri gitu. Dan itu nanti keuntungannya juga nggak kemana-mana lagi gitu. Warga Muhammadiyah juga bisa berdaya gitu ya, dan Muhammadiyah secara kelembagaan itu juga bisa berdaya. Mungkin itu bisa jadi salah satu alternatif, Mbak Juna. Terima kasih Mbak Lisa. Jadi tinggal manajemen dari bank wakaf masjid itu atau wakaf masjid itu ya Mbak, ada yang sektor konsumtif juga ada yang sektor produktif. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Lisa. Selanjutnya tambahan dari Bapak Saiful Anwar untuk pertanyaan terkait dengan bank wakaf masjid. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Tapi saya tidak membawa kepada jawaban teknis gitu bagaimana mendirikan sebuah bank wakaf mikro, karena aturannya juga sebenarnya sudah sangat clear. Tapi ada satu lesson learn yang mungkin kita perlu ambil ya. Tadi Bu Lisa juga sudah menyampaikan tentang waris di Singapura. Jadi ini cerita sebelum kami mendirikan Yayasan Wakaf Inovatif, kami datang ke waris untuk belajar bagaimana pengelolaan wakaf di sana. Dan apa yang kami ambil adalah yang pertama ada visi keumatan yang sangat jelas ketika mereka ingin meningkatkan kesejahteraan umat Islam di sana ya, mungkin karena mereka itu kan minoritas ya.
dan aturan juga sangat detail dan clear gitu yang diberikan kepada negeri Singapura kepada seluruh masyarakat beragama di sana. Nah, jadi yang pertama kesatuan gerak untuk sama-sama mensejahterakan umat itu terlihat begitu. Yang kedua, visi profesionalisme pengelolaan dana. Jadi pengelolaan dana ini itu tidak dikelola oleh para ulama gitu ya. Tapi kemudian Majelis Ulama Islam Singapura itu mendirikan vehicle yang namanya Waris. Jadi kalau kita ke sana, Waris ini adalah kumpulan orang-orang, anak-anak muda yang memiliki gelar CFA. Anak-anak lulusan luar negeri yang di Eropa dan Amerika dengan kemampuan finansial yang sangat bagus, mereka mendesain model bisnis yang bisa digunakan untuk mengangkat kesejahteraan umat dengan mengelola dana-dana yang ada di umat. Yang ketiga itu visi masjidnya sebagai pengelola peribadatan itu sangat fokus, yang kemudian ketika mereka memiliki dana masjid ya, itu mereka punya tempat yang mereka percayai untuk dikembangkan. Bahkan bekerja sama secara bisnis dengan Waris itu sudah memberikan keuntungan yang luar biasa buat mereka. Berbeda dengan di Indonesia, di mana gerakannya itu sporadis dan sektoral. Tiap orang ingin bekerja sebaik-baiknya untuk masjid gitu ya, tapi lupa bahwa kekuatan kita itu akan terjadi kalau ada satu sinergi untuk seluruh masjid dan pengelola keuangan gitu. Dan ini tentunya jadi PR yang luar biasa buat kita umat Islam di Indonesia ya. Jadi kesemangatan itu nggak cukup tanpa profesionalisme. Kesemangatan keimanan itu nggak cukup tanpa ilmu pengetahuan gitu. Jadi kekuatan kita sekarang untuk peradaban ekonomi Islam ke depan ada pada kesatuan sinergi dan keahlian dalam mengelola keuangan. Jadi itu mungkin ini ya tambahannya ya untuk lebih bisa meningkatkan semangat teman-teman dalam mengembangkan ekonomi syariah. Baik. Terima kasih banyak Bapak Dr. Saiful Anwar dan Ibu Lisa Listiana untuk jawaban dari pertanyaan Pak Danu tadi ya. Di sini ada 2 pertanyaan lagi Pak. Ibu Lisa, mungkin tapi saya lihat di sini pertanyaannya itu saling berkaitan. Di sini ada pertanyaan dari Pak Amrizal dan juga Mbak Allah. Dari Pak Amrizal di sini saya langsung bacakan kedua pertanyaannya ya, Bu Lisa dan Pak Saiful, nanti bisa karena saling terkait kedua pertanyaan ini. Nanti bisa langsung dijawab. Di sini dari Pak Amrizal terlebih dahulu, perkembangan wakaf sangat ditentukan oleh peran masyarakat, ulama, dan pemerintah. Bagaimana pandangan Dr. Saiful terhadap peran pemerintah terhadap wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi? Jadi pandangan pemerintah terhadap wakaf. Kemudian yang kedua dari hamba Allah itu Indonesia jiwa dermawan tinggi, tetapi level kepercayaan terhadap kinerja pemerintah sangat rendah. Untuk menyelesaikan permasalahan umat dengan siswa, pemerintah harus mengambil peran. Masyarakat awam ini harus bagaimana mengambil sikap. Ingin berkontribusi tetapi tak yakin, khawatir lari ke arah korupsi. Jadi yang pertanyaan Pak Amrizal, bagaimana peran pemerintah terhadap wakaf? Kemudian pertanyaan hamba Allah ini, bagaimana sikap masyarakat terhadap pemerintah jika ingin berkontribusi dalam kegiatan atau aktivitas wakaf. Baik, mungkin dari Ibu Lisa Listiana terlebih dahulu. Silakan, Mbak. Iya, terima kasih Pak Amrizal punten ini ya izin menanggapi. Jadi sebenarnya kalau tadi kita lihat di pilar wakaf itu yang namanya pemerintah, kalau di Indonesia berarti konteksnya otoritas wakaf ya.
otoritas wakaf ini tidak masuk dalam pilar kalau dari sisi fikih gitu. Itu sebenarnya kalau riset saya di S3 ini kenapa akhirnya kalau di negara-negara sekarang kan kita nation state ya gitu. Jadi di negara-negara itu kan sesuatu itu akhirnya menjadi bisa dipaksakan kepada masyarakat ketika ada undang-undangnya gitu kan. Nah, kalau di Indonesia ada undang-undang wakaf di mana di situ menyebutkan bahwa ada otoritas wakaf gitu ya. Ada Badan Wakaf Indonesia dan juga ada Kementerian Agama gitu sebagai otoritas wakaf. Nah, karena ada undang-undang itu akhirnya secara enforcement itu bisa dipaksakan keberadaannya, walaupun secara fikih itu tidak harus ada gitu ya. Kalau fikih kan tadi 4 pilar itu gitu ya. Nah, cuman sekarang dengan kondisi nation state, terus kita di Indonesia juga sudah punya undang-undang wakaf. Kalau menurut saya kita tinggal optimalkan yang sudah ada gitu ya. Jadi biar kita bisa terus berkembang. Nah, bagaimana mengoptimalkannya? Yang perlu dioptimalkan adalah peran dari masing-masing pihak gitu. Jadi kalau di Indonesia, kalau kita baca undang-undang kita, itu sebenarnya disampaikan bahwa Badan Wakaf Indonesia itu punya kewajiban untuk apa saja. Salah satunya yang paling penting menurut saya adalah untuk meningkatkan kapasitas dari nazir. Jadi wakaf ini kan sebenarnya basisnya itu kalau dari zaman dulu itu adalah bukan government base ya. Jadi ini adalah gerakan masyarakat, civil society gitu. Justru gerakannya dari masyarakat. Nah, bagaimana peran pemerintah yang diperlukan adalah bagaimana pemerintah itu memfasilitasi nazir-nazir ini agar bisa naik skill-nya gitu. Bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dr. Saiful Anwar ya, bagaimana agar nazir-nazir ini bisa certified gitu, agar dia bisa menjadi fund manager yang sekelas levelnya bukan cuma nasional gitu ya, tapi bisa internasional gitu loh. Investasinya bukan cuma untuk level di nasional, tapi bisa antar negara gitu, cross border gitu. Dan itu sebenarnya adalah visi besar ya, salah satunya sekarang kan sedang digaungkan wakaf core principle gitu ya. Nantinya diharapkan bahwa nazir itu punya loh standar minimum, jadi nggak semua orang bisa jadi nazir gitu. Jadi peran pemerintah saya melihatnya di situ ya, mendorong agar pertama ada enabling environment, regulasinya itu juga dimudahkan, intinya juga orang ketika mau berwakaf tuh jangan dibikin sulit gitu ya, dimudahkan untuk mengencourage orang untuk berwakaf. Dan salah satu yang paling penting adalah bagaimana tadi meningkatkan skill dari nazir gitu ya, karena pada intinya wakaf ini adalah trust-based institution. Tadi kaitannya dengan yang kedua ya. Jadi karena ini ada wakaf, lembaga wakaf itu adalah trust-based institution, dia basisnya ini adalah kepercayaan. Maka kepercayaan ini yang harus dibangun dan dipupuk gitu. Gimana caranya gitu? Kalau kita belajar lagi tadi dari satu paper yang sama ya, yang saya tulis waktu itu sama suami dan main supervisor saya, salah satu yang perlu dipupuk itu adalah tentang moralnya gitu. Jadi ini peran dari pemerintah dan juga masing-masing kita ya. Banyak kita sekarang menggaungkan digitalisasi, kita menggaungkan tentang sertifikasi nazir gitu kan. Nah, satu hal yang tidak kalah penting untuk kita promote adalah moral value dari masing-masing penggiat wakaf gitu. Jadi kita nih masing-masing kita, apalagi para penggiat wakaf gitu ya, perlu untuk senantiasa berkaca gitu ya. Sebenarnya sudah sangat ini ya, sudah sangat lengkap sekali gitu. Role model dari Rasulullah untuk menjadi yang sidik, amanah, fatonah, tablik gitu ya. Jadi paling enggak nazir itu selain tadi punya kompetensi mungkin dia CFA, dia lulusan finance, dia lulusan hukum gitu ya, legal, dia profesional lah, punya kompeten di bidangnya, tidak kalah penting adalah dia harus punya moral dan juga etika yang baik gitu. Nah, ini yang hari-hari ini tuh rada kurang gitu ya di sistem pendidikan kita yang semuanya orientasinya adalah kerjanya di mana dan dapat gaji berapa gitu ya. Moral value ini sekarang rada kurang digalakkan gitu. Nah, makanya sekarang mungkin kita juga perlu mendorong ya agar ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah juga gitu. Di paper itu saya tuliskan bahwa salah satu peran besar yang harus dilakukan pemerintah ketika mendorong wakaf gitu ya, turut mengkampanyekan wakaf atau melaunching wakaf nasional, itu yang tidak kalah penting adalah bagaimana mendorong moral value dari para penggiat perwakafan di tanah air gitu. Mungkin itu Mbak Juna. Terima kasih banyak Mbak Liza. Selanjutnya dari Pak Saiful Anwar, jika ada tambahan Pak. Iya, terima kasih nih Pak Amrizal sama Pak Hamba Allah ya. Mungkin namanya Abdullah, terjemahin ke bahasa saya melihat begini ya, kondisi bangsa Indonesia ini kan sebenarnya kita sudah merupakan punya kesepakatan ya bahwa dasar negara kita ini dijalankan dengan berbasis pada Pancasila gitu ya.
ketika unsur ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemudian rasionalitas permusyawaratan, kemudian untuk akhirnya kemudian kita memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, itu jadi pedoman kita. Yang kedua, dengan dasar itu kemudian kita bicara kepada tataran pemerintahan ya, bahwa kita memerlukan kondisi di mana kesenjangan kesejahteraan itu tidak terlalu besar. Jadi menurut saya terjadinya ketidakpercayaan yang selama ini adalah asalnya berasal dari kesenjangan antara kaya dan miskin yang terlalu lebar. Sehingga kesenjangan yang sangat sistematik dan strukturalistik ini itu menimbulkan rasa ketidakpercayaan, rasa jealousy ya, kecemburuan yang akhirnya membuat kepercayaan kepada pemerintah itu menjadi berkurang. Walaupun secara struktural kita rasanya sudah mendapatkan kondisi yang cukup memberikan ruang untuk ekonomi syariah untuk berkembang ya. Tetapi memang peran pemerintah menjadi sangat dipentingkan pada saat ini. Kajian kami tentang urgensi falas scoring juga menggambarkan bahwa keunikan dari ekonomi syariah ini harusnya menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan syariah di Indonesia. Jangan menganggap bahwa ekosistem syariah dengan ekosistem non syariah itu sama begitu. Sehingga dari situ literasi terhadap pengembangan syariahnya juga dengan menggunakan literasi yang berbeda. Misalnya dari sudut pandang bottom line gitu ya. Ketika ekonomi konvensional mementingkan bottom line berupa profit, capital, market share gitu ya. Kalau di ekonomi syariah yang dilihat adalah bottom line-nya adalah zakat, kesejahteraan umat begitu ya. Tapi kan ini kan sering ditentang oleh para bankir ya. Ini kan perusahaan untuk profit, Pak. Kalau kita ngomongnya untuk kesejahteraan umat bisa bangkrut gitu. Nah, ini kan salah satu sebenarnya contoh dari bagaimana paradigma kapitalistik diterapkan pada literasi keuangan syariah gitu. Apakah nggak mungkin ketika kita membuat bottom line zakat justru akan meningkatkan profit gitu? Kan satu hal yang sangat mungkin karena kan zakat itu dihitung dari profit. Tapi yang kita lihat adalah di depannya bagaimana cakupan zakat, target zakat kita tahun ini berapa gitu. Kebayang gitu ya kalau ada bank syariah buat target di RBB-nya gitu bahwa tahun depan zakat kita 100 miliar. Kira-kira kebayang nggak profit yang harus dikejar gitu kan untuk mendapat zakat itu. Nah, dengan satu visi seperti itu kan produknya pasti akan beda cara komunikasinya. Pengembangan produknya akan beda dengan pengembangan produk konvensional gitu. Karena bottom line-nya adalah sosial. Dan sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan di luar negeri yang bottom line-nya sosial tapi tetap bisa sustain gitu kan. Bahkan lembaga-lembaga endowment fund yang seperti di Harvard gitu, mereka jadi sumber dana para fund manager yang paling besar di dunia gitu ya. Dan mereka bisa berinvestasi di Indonesia misalnya untuk membeli taruhlah misalnya kemarin Gojek gitu ya. Itu kan salah satunya berasal dari endowment fund yang seperti itu. Nah, jadi yang salah dari kita sekarang adalah literasinya, arahnya kemana. Dan kita sangat berharap pemerintah itu menjadi contoh yang sangat tepat ya ketika bicara tentang literasi keuangan syariah. Contoh value, tadi Bu Lisa juga sudah menyampaikan, value ekonomi syariah ini beda gitu. Nggak bisa kita ngomong tentang profit, tapi kita melihat bahwa ekonomi Islam yang sangat kurang sejahtera itu tidak kita angkat secara jadi visi yang sangat jadi misi yang terdepan dalam pengembangan ekonomi syariah gitu.
Mungkin itu Bu Junarti. Baik, terima kasih banyak Pak Saiful Anwar. Ini Masya Allah menjadi input buat kita semua, terutama yang masih awam terkait dengan wakaf. Sehingga kami juga membutuhkan literasi dan edukasi yang lebih lanjut. Terima kasih banyak kepada Ibu Lisa Listiana, juga Bapak Saiful Anwar atas waktunya yang telah berkenan berbagi ilmu dengan kami semua. Saya yang masih belajar dan ini Bu Lisa dan Pak Saiful adalah guru-guru saya. Insya Allah kajian ini akan rutin dilakukan bulan. Karena kita menyadari bahwa di solusi peradaban Islam, namun harus disertai dengan ilmu wakaf yang benar ya, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Lisa juga Pak Saiful. Dan di sini kaum milenial, alhamdulillah banyak yang hadir ya, Masya Allah antusias dari kaum milenial terkait dengan edukasi wakaf, yang ini akan menjadi PR kita bersama, dan semoga ke depan kita mampu menghadirkan kembali para penggiat wakaf untuk men-sharing atau membagikan ilmunya terkait dengan wakaf, karena perlu kita pahami bahwa kaum milenial di sinilah yang akan menjadi penggenggam wakaf atau masa depan wakaf, insya Allah untuk selanjutnya. Baiklah, kita tiba di penghujung kajian kita hari ini. Jazakumullah khairan katsiran sekali lagi kepada Bapak Dr. Saiful Anwar dari Yayasan Wakaf Inovatif, juga beliau adalah Direktur Pascasarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta, juga kepada Ibu Dr. Lisa Listiana, beliau adalah founder dan juga direktur dari Wakaf Center for Indonesian Development and Studies, juga founder dari Visi Financial. Selanjutnya, terima kasih kepada teman-teman kaum milenial yang berkenan hadir dan antusiasme teman-teman. Insya Allah ke depan kita akan senantiasa hadir. CSAS bekerja sama dengan DPD IMM DKI Jakarta, juga Wasit, setiap sebulan sekali akan mengadakan kajian wakaf milenial Muhammadiyah, insya Allah ke depannya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Terima kasih. Fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Saiful. Terima kasih banyak Pak Mbak Lisa. Saiful.